Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Firdausi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu bahan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 makalah pengantar ilmu bahan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ade Mulyadi, NIM 414221200025, dan teman saya. Perkenalkan Pak, nama saya Firwan Indra Manulang, 414221200015. Oke, jadi pada session ini kami berdua akan mempresentasikan tentang makalah tugas besar PIB 2. Untuk makalah kami, ini daftar isinya berisi ringkasan, kemudian ada pembahasan tentang struktur sifat mikroskopis benda padat, cair, dan gas. Kemudian ada penjelasan juga atau pendalaman materi tentang minyak terapung, kemudian tentang air, dan pembahasan praktek dan juga kesimpulan praktek. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk ringkasannya, di sini yang pertama kami membahas tentang minyak terapo. Minyak terapo atau minyak transformator itu merupakan salah satu bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi dan pendingin pada transformator. Kemudian selain itu kami juga akan bahas tentang air. Karena pada tugas besar 2 ini kami akan melakukan praktek pencampuran 2 bahan, yaitu oli terapo dan juga air. Kemudian selain itu kami pun akan melakukan pengetesan terhadap breakdown voltage ataupun tegangan tembus dari minyak terapo. Baik, terima kasih Mas Ade. Untuk di bab 1, struktur sifat-sifat dan mikroskopis benda padat, cair, dan gas, itu untuk pengelompokannya itu wujud bahan tertentu juga bisa berubah pada suhu tertentu, padat, cair, gas. Sebagai pengelompokannya itu ada bahan antara lain bahan besi, bahan pengantar, bahan penyekat, bahan semikonduktor, setengah pengantar, bahan magnetis, superkonduktor, bahan nuklir, bahan khusus untuk kontak-kontak, sekring, dan sebagainya. Untuk definisi bahan itu ada 6 bahan. Yang pertama bahan pengantar, konduktor, kemudian bahan penyekat, itu insulating material, bahan setengah pengantar, bahan magnetik, itu dibagi dengan 3 kelompok, itu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Untuk superkonduktor, kemudian yang terakhir bahan nuklir. Yang selanjutnya untuk bahan isolasi berbentuk gas, yaitu udara, kemudian hidrogen, dan gas SF6. Selanjutnya untuk bahan isolasi berbentuk cair, yaitu minyak trapo, transformator, dengan adapun untuk nilai tegangan kerja, yaitu untuk di atas 35 kV, kemudian untuk minyak baru 40 kV, dan minyak sedang dipakai 35 kV. Kemudian untuk secara periodik pemeriksaan minyak di laboratorium guna mengetahui nilai tegangan tembus, kemudian massa jenis, kadar asam dan air, kemudian keadaan visual, faktor kebocoran, dan bahan isolasi berbentuk padat, yaitu bahan tambang. Adapun 5 yaitu bahan batu pualam, asbes, mika, mekanit, dan yang kelima bahan-bahan berserat. Untuk sifat-sifat makroskopis benda padat, cair, dan gas, yaitu 1 sifat mekanis, kemudian untuk yang kedua sifat fisis, yang ketiga sifat kimia. Selanjutnya untuk bab 2, silakan Mas Ade. Untuk bab 2 ini kami akan mencoba menjelaskan tentang minyak trafo atau transformator oil. Jadi minyak trafo itu mempunyai unsur atau senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak trafo. Ini adalah senyawa hidrokarbon parafinik, senyawa hidrokarbon naftenik, dan senyawa hidrokarbon aromatik. Kemudian adapun fungsi-fungsi dari minyak trafo itu sendiri, yang pertama adalah minyak trafo sebagai pendingin. Untuk minyak trafo sebagai pendingin itu ada persyaratan tentang viskositasnya ataupun kemampuan minyak trafo itu mengalir.
yaitu 4,2 ppm pada suhu 20 derajat Celcius dan 1,8 sampai 1,85 ppm, dan juga maksimumnya di 2 ppm pada suhu 50 derajat. Kemudian minyak trafo sebagai bahan isolasi. Berdasarkan dalam SPLN 49/1/1980, untuk bahan isolasi cair ini, adapun minyak trafo harus memiliki kekentalan yang sesuai. Kemudian, adapun persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan SPLN tersebut, yang pertama adalah kejernihan, yang kedua massa jenis, yang ketiga viskositas, yang keempat titik nyala, titik tuang, angka kenetralan, kemudian korosi belerang, kedelapan tegangan tembus, yang sembilan adalah kandungan air. Nah, yang sembilan ini kita fokuskan karena di praktek kali ini kami akan menggabungkan minyak trafo dengan air. Ini untuk tabel dari hasil pengukuran minyak trafo. Baik, untuk selanjutnya air. Pada bab 3 ini, air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Kemudian untuk rumus kimia air, yaitu adalah H2O. Untuk sifat-sifat kimia dan fisika air, air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar, dan temperatur 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Zat kimia ini merupakan zat pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya. Pada praktik kali ini, untuk bab keempat pembahasannya, yaitu kita pada praktik pencampuran minyak trafo dan air ini ada 3 metode cara. Untuk yang pertama, pada gelas 1 air itu dituangkan minyak trafo. Yang kedua, di gelas kedua minyak trafo dituangkan air. Yang ketiga, itu minyak trafo dan air dituangkan secara bersamaan. Dan yang keempat, yaitu kita pengujian breakdown voltage pada minyak trafo. Silakan Mas Adit. Untuk selanjutnya adalah video yang kami buat. Kita buka dulu videonya. Oke. Nah, untuk praktek kami kali ini, kami menggunakan minyak trafo dan juga air. Pertama-tama kita tandai dulu gelas-gelas yang berisi minyak trafo dan juga air. Kami menggunakan 3 gelas minyak trafo dan 3 gelas air. Dan untuk teknik pencampurannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan melakukan pencampuran dari minyak trafo dan juga air. Untuk yang pertama adalah kita ambil air, kemudian kita tuangkan ke dalam minyak trafo. Setelah dituangkan, kita tunggu hasilnya, dan secara langsung bisa kelihatan hasilnya. Saat air dituangkan ke dalam minyak trafo akan naik ke posisi atas, sedangkan air ada di posisi bawah. Untuk yang percobaan kedua, itu di gelas kedua, air berada di gelas kedua, lalu dituangkan minyak. Kita lihat reaksinya sama seperti yang pertama, itu air pada posisi bagian bawah, sementara minyaknya berada di posisi bagian atas. Dan untuk selanjutnya, teknik pencampurannya selanjutnya adalah kami tuangkan secara bersamaan, yaitu air dan juga minyak trafo. Dan secara kasat mata maka langsung kelihatan juga bahwa minyak trafo itu berada di posisi bagian atas, sedangkan air berada di posisi bagian bawah. Kemudian kami pun mencobanya dengan mengaduk apakah minyak trafo itu dan air dapat tercampur ataupun tidak. Setelah kami aduk selama beberapa saat, kemudian
kami menunggu apa reaksi yang terjadi. Saat proses pengadukan selesai, ternyata sama saja dengan proses pencampuran yang pertama dan yang kedua. Minyak terapau itu ada di atas dan air itu ada di bawah. Hal ini disebabkan karena perbedaan massa jenis dari minyak terapau dan air itu sendiri. Massa jenis minyak terapau itu lebih ringan daripada massa jenis air, sehingga minyak terapau itu berada di atas dan air ada di bawah. Untuk selanjutnya, ini kita melakukan tes tegangan tembus pada minyak terapau yang sudah tidak murni. Kita akan melakukan tes minyak terapau dituang pada alat tes. Dengan tembaganya itu harus terselimuti ataupun minyak terapaunya pada posisi melewati kedua batang tembaga tersebut. Dan ini posisi sudah dilakukan pengetesan. Dengan pengetesan itu sebanyak 6 kali. Yang terdapat tadi untuk hasil nilai tegangan tembusnya. Setelah dilakukan 6 kali pengetesan, dapat dilihat untuk nilai tegangan tembus pada minyak terapau. Yang pertama 7,6, yang kedua 7,6, yang ketiga 8,8, yang keempat 8,3, yang kelima 8,6, yang keenam 7,8, secara rata-rata 8,1 kP. Berdasarkan dari SPLN juga, untuk minyak terapau itu diwajibkan memiliki tegangan tembus minimal di 30 kV. Sehingga kalau misalkan tegangan tembusnya di bawah itu, maka akan diberikan rekomendasi minyak terapau itu harus diganti ataupun harus melewati proses purifying. Selanjutnya, setelah kami melakukan praktek untuk pencampuran dari minyak terapau dan juga air, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada saat dilakukan pencampuran antara minyak terapau dan air dengan 3 cara yang seperti yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa minyak terapau dan air tidak dapat bersatu dikarenakan perbedaan molekul dari minyak terapau dan air. Kemudian yang kedua, perbedaan massa jenis antara minyak terapau, yaitu minyak terapau itu memiliki massa jenisnya 0,8975 gram per cm kubik, dan air dengan massa jenis 0,9998 gram per cm kubik, mengakibatkan air yang memiliki massa jenis lebih berat dari minyak terapau akan berada di bagian bawah dan minyak terapau berada di bagian atas. Untuk yang ketiga, dari hasil kesimpulan praktik, itu pengujian background voltage atau BDV pada minyak terapau dapat mengetahui nilai tegangan tembus. Dan yang keempat, berdasarkan SPLN nomor 49/1 tahun 1982, harus memiliki tegangan tembus 30 kV per 2,5 mm, sehingga sintes di bawah standar tersebut direkomendasikan untuk melakukan penggantian minyak terapau dan atau dilakukan proses purifying. Oke, yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana kami mengambil materi-materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Untuk itu, kami cukupkan presentasi tugas besar 2 kali ini. Saya Ade Mulyadi dan teman saya Perwan Indra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.